Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Resti, masih di kelas 5. Kali ini kita berada di tema 4, sehat itu penting. Nah, anak ibu semua, sebelum mulai pelajaran, biasakan untuk berdoa dulu agar pembelajaran kita menjadi berkah. Kali ini Bu Resti akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Kemudian, apa saja penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah, dan bagaimana cara kita menjaga kesehatan dalam sistem peredaran darah manusia. Baik, simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe. Baiklah anak-anak ibu, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung dan pembuluh darah. Berikut adalah gambar jantung. Terlihat bahwa jantung memiliki 4 ruang. Ada serambi kiri dan serambi kanan, kemudian bilik kiri dan bilik kanan. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Caranya dengan melakukan proses kontraksi dan relaksasi secara berulang. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi kanan. Sedangkan darah dari paru-paru akan masuk ke serambi kiri. Ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan akan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri akan masuk ke bilik kiri. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Darah mengalir melalui pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas arteri, pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh kapiler, pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Vena, pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Peredaran darah kecil, peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Selanjutnya adalah darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Berikut beberapa fungsi darah. Mengedarkan zat makanan yang dilakukan oleh plasma darah, mengangkut oksigen dilakukan oleh sel darah merah, membasmi kuman dilakukan oleh sel darah putih, dan menutup luka dilakukan oleh keping-keping darah. Nah, berikut ini manfaat peredaran darah lancar. Kita akan selalu sehat, bebas dari penyakit jantung dan stroke, kemudian paru-paru lebih sehat. Kita lanjutkan dengan gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama ada jantung koroner, yang ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat, sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejalanya adalah sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Berikutnya adalah hipertensi dan hipotensi. Merupakan kondisi ketika tekanan darah dalam pembuluh arteri meningkat. Hipertensi merupakan istilah untuk tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 120/80 mm/Hg. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120/80. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi, sedangkan angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berrelaksasi. Faktor penyebabnya antara lain usia lanjut, gaya hidup yang tidak sehat, jarang olahraga, dan stres.
Sementara hipotensi adalah kebalikannya, tekanan darah rendah. Merupakan kondisi ketika tekanan darah dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm Hg. Faktornya bisa usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Selanjutnya ada varises, ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan, disebabkan oleh gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah pada bagian tungkai. Penyebabnya antara lain faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Sementara itu, gangguan kesehatan pada darah manusia bisa berupa anemia, merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebab anemia antara lain pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala yang ditimbulkan oleh anemia antara lain cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Hal ini disebabkan adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Kemudian ada demam berdarah, merupakan infeksi virus yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut. Penderita demam berdarah dapat mengalami perdarahan. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Nah, berikutnya adalah gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan. Ada hemofilia, yaitu penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami perdarahan lebih lama dibandingkan orang normal saat terjadi luka. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat, baik untuk mencegah timbulnya perdarahan maupun mengobati saat terjadi perdarahan. Yang kedua adalah talasemia, yaitu kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak berfungsi baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejala penyakit ini antara lain mudah merasa lelah, lemah, hingga sesak napas. Penderita talasemia juga dapat mengalami anemia. Nah, bagaimana cara mencegah gangguannya? Untuk hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner dapat dicegah dengan olahraga dan istirahat teratur, serta mengkonsumsi makanan yang berserat. Kemudian untuk varises dapat dilakukan dengan cara pendinginan setelah melakukan olahraga. Nah, untuk mencegah gangguan kesehatan pada darah seperti anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi seperti bayam dan kacang-kacangan. Sementara leukemia dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi dan rajin olahraga. Demam berdarah dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Kegiatan membasmi sarang nyamuk dikenal dengan kegiatan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air. Talasemia tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan. Akan tetapi, gejalanya dapat dikurangi dengan pengobatan dan melakukan transfusi darah dalam kondisi tertentu. Dan hemofilia tidak dapat diobati, akan tetapi dapat dicegah dengan cara menghindari terjadinya perdarahan agar darah tidak terus mengalir. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.